Septiani Subianto. Saya Tegar Bagus Susilo. Saya Rian Zainuddin Arta. Saya Ratiga. Saya Surya Besar Membara. Saya Praja Pramesti. Saya Dwi Matikul. Kami dari Kelompok 3 Kami akan menjelaskan tentang Komunikasi Politik. Selamat menyaksikan. Perkembangan media. Kata media merupakan kata yang berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Latin, yaitu medium, yang memiliki arti sebagai perantara. Perantara yang dimaksudkan di sini ialah perantara antara sumber pesan kepada penerima pesan yang tersebut. Dapat kita artikan bahwa media merupakan sebuah alat yang berguna bagi manusia sebagai penyampai pesan dari sumber pesan, atau biasa disebut dengan komunikator, kepada halayak umum yang di sini merupakan sebagai penerima pesan. Dalam perkembangannya, media telah mengalami perkembangan selama puluhan tahun lamanya, bahkan sampai ribuan tahun, yang mana dalam kurun waktu tersebut telah banyak kejadian penting dalam hidup manusia. Sejarah perkembangan media sendiri dapat dibagi menjadi 4 era, yaitu diantaranya yang pertama, era lisan. Era ini diperkirakan terjadi sekitar 300-200 tahun sebelum Masehi. Pada era ini dapat kita katakan sebagai titik awal dalam penggunaan media, yang mana dalam era ini digambarkan pada saat manusia mulai dapat berbicara serta berkomunikasi dengan manusia-manusia lainnya. Era yang kedua yaitu era tulisan. Era ini terjadi sekitar tahun 1041 sebelum Masehi. Pada tahun ini diperkirakan bahwa manusia telah mengenal tulisan-tulisan, simbol-simbol serta gambar sebagai media komunikasi mereka. Yang ketiga, era percetakan. Era percetakan ini merupakan era penerus dan penyempurnaan dari perkembangan pada era tulisan. Era ini berkembang sekitar tahun 1450, yang mana pada tahun tersebut terdapat seorang penemu yang bernama Johann Gutenberg yang menemukan mesin cetak untuk pertama kalinya. Selanjutnya, era teknologi. Era teknologi ini mengubah banyak cara manusia dalam berkomunikasi. Jika dahulu manusia melakukan komunikasi hanya dilakukan secara bertatap muka, namun pada era ini manusia mampu melakukan komunikasi tanpa memikirkan jarak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media di negara demokrasi maju. Mengapa media itu begitu penting dalam demokrasi sekarang ini? Dalam hal ini media itu menjadi pelindung dan juga memberdayakan warga setempat dalam pemenuhan hak dan tetap mempertahankan karakter publiknya, serta media juga menyediakan ruang untuk masyarakat agar ikut terlibat dalam demokrasi di negara maju. Dan kita menjelaskan terkait poin ketiga mengenai peran media di negara demokrasi maju. Media itu berperan sebagai penengah dalam demokrasi. Jadi media harus menjadi netral, dan melalui media juga pandangan, gagasan, informasi, dan wacana itu saling dipertukarkan. Media di negara demokrasi baru. Kita hidup di era globalisasi yang dimana pada era digital ini, media dan komunikasi perannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu bagaimanakah media yang ada di negara demokrasi baru? Kita dapat melihat salah satu negara demokrasi baru, yaitu Tiongkok. Tiongkok sangat sadar akan peran besar dari media ini. Tiongkok selalu mengkontrol media di negaranya. Kontrol yang dilakukan Tiongkok terhadap media ini memang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun di Tiongkok sempat terjadi kelonggaran pers pada tahun 1998 sebelum peristiwa protes yang terjadi di Tiananmen dan 2008 saat Olimpiade Beijing. Akan tetapi, pada rezim Presiden Xi Jinping, kontrol media kembali sangat ketat. Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan ke 3 media utama pemerintah Tiongkok. Ketiga media itu adalah People's Daily, agensi berita Xinhua, dan lembaga penyiaran China Central Television. Media sebagai shaper dan konsep agenda setting. Ada 2 konsep yang digunakan untuk mengkaji kontrol media Tiongkok pada rezim Xi Jinping. Pertama, media mempunyai peran sebagai shaper yang digunakan untuk memberikan gambaran kemampuan media yang membuatnya dapat sangat mempengaruhi politik, sehingga hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dikontrol. Kedua, media sebagai agenda setting yang akan menggambarkan cara Tiongkok melakukan kontrolnya terhadap media.
Opini publik dan komunikasi politik pastilah berjalan dengan seiringan, karena tidak akan ada opini publik jika tidak ada komunikasi politik yang terjadi. Sehingga hal ini membuat komunikasi politik dan opini publik menjadi satu kesatuan yang saling berpengaruh satu sama lain. Maka dari itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu opini publik. Berikut adalah beberapa pengertian opini publik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Astrid Susanto. Beliau mengatakan bahwa opini publik adalah sifat umum yang diselidiki oleh ilmu komunikasi, yang merupakan bentuk kelompok sosial yang tidak permanen. Kata publik mendefinisikan kelompok manusia yang berkumpul secara spontan. Pada dasarnya, opini publik adalah pendapat yang sama yang disampaikan oleh banyak orang. Opini publik hanya dapat terbentuk jika ada isu di media massa yang menyangkut tentang kepentingan umum. Adapun proses atau tahap pembentukan opini publik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dialectical position, di mana opini publik ini masih berada dalam keadaan yang tidak jelas dan tidak teratur. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu deflating position, di mana opini publik ini mulai kelihatan kemana arah pembicaraannya dan pendapat yang didiskusikan akan mengarah ke arah tertentu. Kemudian yang terakhir ada devastating position, di mana opini publik yang sudah jelas pembicaraannya dan sudah jelas kemana arah pembicaraannya, sehingga pendapat atau opini publik ini dapat diyakini kebenarannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah media di negara otoriter. Dimulai dari latar belakang, pemahaman tentang otoriter di media sudah berkembang sejak dari abad ke-16, berbarengan dengan berkembangnya paham otoriter di dunia politik itu sendiri. Apa sudut pandang dari pemerintah? Sudut pandang dari pemerintah, mereka melihat perbedaan dapat memicu perpecahan dan memicu menghilangnya kontrol sosial. Adapun dengan dalih ini, pemerintah ingin menyamaratakan media kepada masyarakat agar pandangan dari masyarakat tetap sama dan mempermudah pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka, yaitu memerintah. Yang selanjutnya adalah melihat apa kelebihan serta kekurangan di pemerintahan otoriter. Dimulai dari kelebihan. Yang pertama, konflik dalam masyarakat cenderung berkurang karena adanya pengawasan hal-hal yang dianggap dapat menggoncangkan masyarakat. Selanjutnya, mudah membentuk penyeragaman atau integritas dan konsensus yang diharapkan khususnya secara umum pada negara sedang membangun yang memerlukan kestabilan. Kekurangan dari media di pemerintahan otoriter, yang pertama, adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan pandangan atau pendapat. Yang kedua, mudah terjadi pemberedalan penerbitan media yang cenderung menghancurkan suasana kerja dan lapangan penghasilan yang telah mapan. Dan yang terakhir, tertutupnya kesempatan untuk berkreasi. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh kelompok 3, yaitu yang pertama, komunikasi adalah sebuah kebutuhan. Tak terlepas apakah negara tersebut tergolong demokrasi maju, demokrasi baru, negara otoriter, dan lain sebagainya, perlu disadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dan media perantara. Komunikasi politik suatu negara akan sesuai dengan tipe-tipe yang telah disebutkan tadi. Dan tentunya akan ada perbedaan antara satu negara dan negara lainnya. Dan perlu diketahui, media sebagai perantara komunikasi terus berkembang sesuai dengan berjalannya waktu. Dari dulu, era nenek moyang, kita mengenal lisan, tulisan, percetakan, dan saat ini kita sudah masuk ke era teknologi informasi yang lebih maju lagi. Lalu, yang kedua adalah negara demokrasi dengan baik menanggapi kemajuan teknologi sebagai media komunikasi. Negara demokrasi memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk menjadi media mereka dalam berkomunikasi politik. Jadi media tersebut baik televisi, radio, internet, dan lain sebagainya akan digunakan oleh negara-negara demokrasi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya.
Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi politik adalah opini publik. Jadi arus komunikasi politik itu tentunya akan membawa dampak ke masyarakat dan kemudian masyarakat tersebut akan memberikan feedbacknya. Yang berikutnya yaitu negara otoriter sangat ketat terhadap media beredar. Negara otoriter itu tentunya lebih ketat terhadap berita-berita yang beredar, sehingga para mediawan atau wartawan dan lain sebagainya itu tidak bisa secara bebas mempublish sesuatu yang ada di negara tersebut. Bahkan dapat dikenakan sanksi loh teman-teman. Berikutnya, semua sistem negara untuk kepentingan media adalah baik. Jadi tidak bisa dikatakan bila negara tipe demokrasi adalah negara yang terbaik dibandingkan dengan negara otoriter yang mengekang media. Melihat era teknologi informasi saat ini tidak sepenuhnya digunakan baik oleh awak media. Bahkan dapat menjadi bumerang bagi hancurnya sebuah bangsa karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga karena publik masih rendah literasi atau mudah termakan hoax. Di samping itu, negara otoriter juga perlu membatasi berita-berita yang dapat mengancam kedaulatan negara. Maka dari itu, semua sistem negara itu tidak dapat dikatakan baik atau buruk karena masih balik lagi ke para pengguna medianya. Sekian kesimpulan yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.